Setiap catatan pasti mempunyai kisah dan hal penting berupa pesan, kesan tersendiri. Dokumenter kali ini memberi catatan Ba ingin memiliki dan mencintai sepenuh hati dengan rasa bahagia dibalut kelembutan serta kasih sayang yang ingin terus berada di sampingnya. Catatan merah muda mengajak, menyoroti, mengulik, dan membawa pesan yang perlu disimak dengan mata telanjang. Pemimpin yang baik menurut diri pribadi kami sendiri. Jadi pemimpin ataupun jadi seorang pemimpin itu harus efektif, lebih efisien, lebih totalitas, yang mana menjadi seorang pemimpin harus bisa menjadi mentor, menjadi seorang motivator ataupun seorang leader di tengah masyarakat. Kita harus bisa menjadi motivasi oleh masyarakat kita dari segala bentuk yang bisa dicontoh oleh masyarakat kita. Kita juga harus loyalitas yang tinggi terhadap masyarakat yang banyak di sekitar kita, di mana kita harus bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat kita. Dari sepak terjang kita, lenggak-lenggok tangan kita, langkah kaki dan segala macam. Bapak kurang kampung Borneo. Kepada warga masyarakat kami, insya Allah kami akan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat kami. Insya Allah akan menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat kami. Apabila insya Allah kami akan menjadi seorang pemimpin yang lebih maksimal bagi masyarakat kami. Jadi seorang pemimpin itu tidak mudah dan tidak juga begitu sulit. Kenapa demikian? Jadi seorang pemimpin harus memotivasi diri sendiri, baru bisa kita menjadi memotivasi orang lain. Harus jadi mentor untuk diri sendiri, baru bisa kita menjadi mentor untuk orang lain kepada masyarakat kami. Seyogyanya jadi seorang pemimpin harus memprioritaskan seluruh pengabdiannya untuk masyarakat, lebih dari kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok ataupun keluarga. Di tengah-tengah masyarakat, kita harus membangun seluruh aspek, baik dari aspek kesehatan,
pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan segala macamnya. Sebelumnya kami merantau di Jakarta, menjadi seorang pengusaha di ibu kota, sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 kami kembali ke kampung. Sekaligus kami terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu wali nagari di tengah-tengah masyarakat kami, Nagari Lango. Merasa terpanggil dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk, yang begitu masih banyak yang membutuhkan baik dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan pembangunan. Kami merasakan bahwasanya selama ini merasakan tidak akan kembali lagi ke kampung melihat usaha kita di Jakarta. Namun dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan seorang pemimpin yang maksimal, insya Allah itu makanya kami terpanggil untuk menjadi wali nagari di tengah-tengah masyarakat kami, yaitu Nagari Lango. Kepada masyarakat kami, mari kita bangun kampung halaman kita. Mari kita bangun nagari kita yang kita cintai ini. Kalau bukan kita yang membangunnya secara bersama-sama, lantas siapa lagi? Kami merasa terpanggil melihat kondisi situasi masyarakat yang begitu membutuhkan seorang pemimpin yang maksimal untuk memimpin di tengah-tengah masyarakat kita. Yang mencintai kita itu adalah hal yang istimewa bagi dia. Untuk orang yang iri dengki sama kita, itu adalah sebuah kekejaman bagi dia, dan itu sebuah perbuatan yang tidak baik yang kita berikan kepada dia. Dan karena itu kita sebagai abdi negara atau abdi masyarakat di tengah-tengah lingkungan pemerintah Nagari Lango ini, selanjutnya keseharian kami sendiri ya seperti masyarakat kebanyakan masyarakat Nagari Lango ikut juga bertani. Kadang kita ke sawah, juga kita berkebun, kebun jagung, ada juga kebun karet, seperti masyarakat yang ada di Nagari Lango. Juga kita mengikuti apa aja ada kegiatan yang ada di tengah masyarakat kita, kegiatan olahraga dan juga kegiatan gotong royong dan segala macamnya. Kita seorang pemimpin harus ikut serta semua apa-apa yang telah dikerjakan kegiatan di tengah-tengah masyarakat kita. Juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ikut majelis taklim, ikut acara perwiridan dan acara-acara perayaan lainnya. Banyak kesan, banyak tantangan yang dihadapi seorang pemimpin, termasuk diri pribadi kami sendiri. Jadi seorang pemimpin tidak mudah, sebab kita harus menjadi seorang motivator di tengah masyarakat kita. Kita harus selalu memotivasi, kita harus selalu jadi contoh, tidak bisa berpura-pura.
Apabila kita berpura-pura, keberpura-puraan kita itu akan menjadi tekanan, akan menjadi beban tersendiri bagi kita seorang pemimpin. Harus keluar, harus menjadi jati diri seorang pemimpin, tidak ada keberpuraan di saat kita menjadi pemimpin di tengah masyarakat kita. Banyak tantangan-tantangan. Kita harus menyesuaikan keadaan, menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan perubahan-perubahan. Kita harus fokus kepada perubahan untuk menuju kesuksesan dalam kepemimpinan kita. Banyak yang harus kita selesaikan. Masih banyak tugas-tugas pokok yang belum selesai, yang harus kita selesaikan. Banyak persoalan-persoalan di tengah masyarakat kita. Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan keagamaan, dan persoalan masalah ekonomi. Itu yang paling mutlak harus kita selesaikan di tengah masyarakat kita. Kepada saudara-saudaraku semuanya, kita menjadi pemimpin, tidak ada keberpuraan di diri kita. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, apabila kita selalu mencari khusus untuk maksud kami di sini, apabila kita selalu mencari citra diri pribadi kita sendiri, itu akan menjadi sebuah beban, itu akan menjadi sebuah tekanan. Sebab menjadi seorang pemimpin tidak selalu harus dipuji. Kadang banyak orang yang mengintimidasi kita, banyak orang yang mencaci maki kita. Apabila kita selalu berbuat baik di tengah masyarakat kita, tidak selalu mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat kita. Orang yang senang sama kita melakukan yang baik. Kalau orang yang senang sama kita, itu hal yang biasa bagi dia. Apabila orang yang menyayangi kita melakukan sesuatu yang istimewa, itu adalah sesuatu yang istimewa baginya. Itu bagi orang yang menyayangi kita. Tapi apabila seseorang yang menilai kita, apabila itu adalah lawan bagi kita, orang yang tidak senang sama kita, sekalipun kita berbuat baik untuk masyarakat kita, namun dia tidak akan pernah menilai kebaikan tersebut. Oleh karena itu, kita menjadi pemimpin harus selalu ikhlas dalam setiap perbuatan kita. Apa yang kita lakukan harus menjadi lillahi ta'ala, akan menjadi nilai ibadah di mata Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampung Langwang, mangku dinamanya Kampung Langwang. Dulu lai batang Langwang di siku. Itu mangkunya bernama ke Kampung Langwang. Sudah dari sini langsung ke apa? Sejak tahun 2014 Pak, dilantik tahun 2014. Dulu awak sebagai petani, jadi ada pengumuman untuk tes jadi kepala jorong. Jadi mendaftar, ada 3 calon yang termasuk kita yang satu. Tes di kantor wali, alhamdulillah lolos jadi kepala jorong. Jumlah warga kalau kakak 138 kakak. Ada yang motong karet, ada yang menanam padi, sawah, menanam jagung. Ada kelembutan, kebahagiaan dan
kehangatan. Kami akan menerangkan asal-usul dari mana datangnya asal nama Kampung Langung ini, yaitu ada orang tua-tua kami dulu mengatakan bahwa di kampung ini memang banyak namanya pohon-pohon langung. Itulah sebabnya maka dinamakan kampung ini Kampung Langung. Di sini kami sebagai kepala jorong mempunyai warga sebanyak 355 jiwa laki-laki dan 347 orang perempuan. Jumlah total dari jiwa 752 dan mempunyai rumah sekitar 250 rumah. Mata pencaharian warga kami di sini mayoritas kebanyakan petani sawah, padi, jagung dan karet. Kami menjabat sebagai kepala jorong dari tahun 2011, akhir 2011 sampai sekarang. Keluh kesah yang kami alami menjabat sebagai kepala jorong ini yaitu otomatis ada yang manis, ada yang pahitnya, namanya kehidupan, namanya memimpin masyarakat pasti ada yang salah, ada yang benar. Batas wilayah kejorongan kami ini yaitu dari timur berbatasan dengan Simamonen, di sebelah barat berbatasan dengan Sengaja Mude, selatan berbatasan dengan Lubuk Hijau, dan timur berbatasan dengan Simamonen, dan selatan berbatasan utara berbatasan dengan Rong 1. Kami di wilayah Langung 2 ini mempunyai suku Melayu, otomatis kebanyakan Melayu. Adat istiadat kami di sini, kami masih mempunyai memakai tradisi yang lama. Itu masih ada yang namanya di sini namanya apa itu melamang. Kejirat, jirat itu tempat minta sesuatu untuk obat padi atau sesuatu pertanian lah. Adat pernikahan masih di sini pakai namanya sumondo. Itu mas. Awal dulu dipilih menjadi jorong yaitu dari masyarakat, usulan dari masyarakat. Itu mungkin ke masyarakat mendukung sebagai kami untuk memajukan untuk menjadi sebagai kepala jorong. Itu kami sebagai orang dipercaya tentu enggak mensia-siakan penilaian masyarakat itu. Alhamdulillah kalau terkait dengan mendengarkan kata Langung 2 itu masyarakatnya damai lah. Saling memberi support. Iya, saling memberi masukan lah, kompak. Itu yang pertama sekali nampaknya kalau di dalam Langung 2 ini. Asal-usul kepala jorong ataupun kampung kejorongan 3 Marstabu ini adalah yaitunya
di tengah kampung ataupun di tengah kejorongan 3 Mars Tabu ini ada sebuah sungai, yaitu namanya Sungai Air Sopen. Yang mana Sungai Air Sopen ini adalah pertengahan kampung, itulah dinamakan dengan perselisihan, yaitu pertemuan antara anak air Sopen ini dengan Batang Asih. Jadi di tengah-tengah kampung itu, pas pertemuan itu di tengah perkampungan itu, itulah dinamakan dengan muara. Muara itu dulu dari istilah dari nenek moyang kita, dulu ada tanaman yang namanya yaitu muara. Yaitu muara itulah yang dinamakan ada yaitu sejenis semacam rotan, yaitu namanya sitabu. Sitabu inilah sama rotan. Jadi inilah dinamakan dengan muara sitabu, yaitu di pinggir sungai Batang Asih itu banyak sitabu sama jenisnya dengan rotan. Nah, itulah dinamakan dengan muara sitabu, yaitu pertemuan antara muara dengan jenis tanaman tabu ini. Nama kami adalah Ahmadi. Kami telah menjabat kepala jorong lebih kurang dari sekitar 10 tahun semenjak dari tahun 2014. Dinamakan dengan muara sitabu ini tentunya ada adat istiadat di dalam perkampungan ini, yang mana adat istiadat ini yang dinamakan dengan yaitu istilahnya niniak mama di dalam kampungku, yang mana adat istiadat ini adalah masyarakat tentunya harus melapor atau memberitahu apa jenis yaitu perencanaan di dalam kampung kita ini ataupun di dalam jorong 3 Mars Tabu ini. Contohnya nikah kawin. Di dalam kampung ini orang rumah ataupun mama selaku orang rumah itu menghadap kepada niniak mama. Yang mana niniak mama ini tradisi di dalam kampung ini yaitu memberitahu niniak mama sebelum akad ataupun sebelum perkawinan dimulai. Selanjutnya di dalam perkawinan itu ada dinamakan dengan yaitu tunangan ataupun duduk serumah. Nah, itulah dinamakan dengan istilahnya adat istiadat di dalam kampung ini. Keseharian masyarakat di sini adalah ada yang berternak, ada yang istilahnya memotong karet, dan juga ada yang bertani yaitu sawah. Yang mana kalau sekarang ini adalah masyarakat sekarang ini kenapa berubah profesi menjadi petani jagung? Karena dulu masyarakat sini adalah masyarakat yang berkebun karet, karena dengan anjloknya karet maka masyarakat sini berubah menjadi yaitu berkebun jagung. Nah, itulah makanya masyarakat sesuai dengan zaman ataupun situasi dengan ekonomi, masyarakat itu berubah profesi menjadi petani jagung. Akan tetapi yaitu pencarian pokoknya itu, pencarian dasarnya itu masyarakat tidak berubah, yaitu masalah bertanam atau bercocok bertanam padi. Kenapa ingin menjadi kepala jorong? Alhamdulillah kami menjadi kepala jorong ini lebih kurang 10 tahun. Dari hal ini kami tentunya mengalami yaitu pengalaman ataupun situasi dengan kondisi bagaimana masyarakat kami. Kenapa kami ingin menjadi kepala jorong? Di sini
perlu kami sampaikan kenapa kami perlu menjadi kepala jorong. Di dalam hal kepala jorong ini adalah kepala pemerintahan ini, termasuk perpanjangan tangan Bapak Wali Negari di Kejorongan 3 Marstabu ini, itu tentunya harus didasari dengan orang pribumi. Di dalam Kejorongan 3 Marstabu dalam kepemimpinan saya ini adalah tentunya ada yaitu masalah keluh kesah, yang mana di tingkat ataupun di tingkat pendidikan masyarakat ini ada yang berbeda-beda, ada yang tingkat pendidikannya yaitu lebih tinggi dan ada yang rendah, yang mana tingkat pemikirannya tentunya dalam hal ini tentunya berbeda-beda. Di dalam hal segi masalah kita pembangunan yaitu masalah kepemimpinan di Jorong 3 Marstabu ini, dalam hal ini ada masyarakat itu yang menilainya dengan positif dan ada yang masyarakat itu menilainya dengan negatif. Tentunya dalam hal kepemimpinan saya ini, tentunya saya sebagai kepala jorong tentunya harus berlapang dada ataupun bagaimana menilai suatu persepsi ataupun suatu penilaian dari masyarakat kita sendiri. Kelembutan ataupun tata cara di dalam Kejorongan 3 Marstabu ini adalah masyarakat Marstabu ini adalah lemah lembut ataupun menghargai yang lebih tua, ataupun istilah adatnya mendahulukan selangkah meninggikan serantiang. Asal usul nama jorong Simamonen Mudi, namanya Simamunen. Bisa dikatakan disitulah tinggal di Simamunen. Ada pula mengatakan si Mamonang. Nah, setelah sampai di situ monanglah kita merdeka, mungkin harapan-harapan merdeka gitu. Punya secara adat istiadat memakai adat Mandailing, menjujur, tapi dipakai juga adat Semondo, kedua-duanya sama dipakai. Semenda dipakai dan menjujur pun dipakai juga, terserah. Tapi paling banyak memakai adat di sini menjujur, adat istiadat.
tepatnya menjujur. Mandailing, suku Mandailing banyak bermarga. Warga awak lah, warga Simamonen mudik lebih kurang 170 jiwa yang terdiri lebih kurang 47 rumah tangga. Bermata pencaharian atau pekerjaan kita di sini petani. Mata pencahariannya ada yang menaki memotong gotah, ada menyuling minyak Siliwangi, sebagian ada juga berkebun sawit, kulit manis. Harian kita sebagai jorong ya tugas kemasyarakatan lah, kadang pergi ke kantor wali nagari, acara-acara kemasyarakatan, masalah-masalah penduduk, masalah administrasi kependudukan, mengawasi juga, kadang mengawasi masyarakat kita bagaimana biar tercipta yang kondusif atau yang nyaman, damai begitu. Kita di sini jorong udah lebih kurang 10 tahun, sejak tahun 2014 sampai 2024. Bila tergambar, kalau kita dengar nanti nama Simamonen gitu, terbayang ya kelembutan, kedamaian, kesejukan juga ada. Tentunya kebahagiaan, nyaman. Kita tinggal sini, alhamdulillah nyaman, sejuk. Di situasi damai-damai terus, alhamdulillah. Kita ada minat untuk jadi pemimpin sesuai dengan amanah yang kita emban. Ya, bila datang kepada kita amanah itu, baik dia berupa pemimpin apapun yang diamanahkan, kita jaga. Harapan kita mampu, kita sukses menjadi pemimpin. Secara dunianya kita ya dapat nilai baik, secara akhiratnya juga insya Allah kita dapat nilai amal baik pula. Yang kita harapkan juga di dunia memimpin, ya kita takut salah memimpin, kita nanti di dunia dan akhirat dapat balasan yang tidak baik. Tapi itu kita usahakan sebagai ladang amal. Mudah-mudahan kita menjadi jorong, termasuk kita dalam lingkaran pemimpin yang baik. Artinya pemimpin yang baik juga kan mendapat nilai pahala, ladang amal juga. Bukan semuanya menurut kita jadi pemimpin, bukan semua jadi pemimpin itu akan mendapat balasan yang tidak-tidak secara dunia dan akhirat. Rasul, sebagaimana saudara tahu, Rasulullah mengingatkan bahwa semua kamu itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin, tapi kamu akan dipertanyakan
bagaimana kepemimpinanmu. Itu menerangkan bahwasanya pemimpin itu besar, ada nilainya. Jangan salah pimpin. Kalau salah pimpin ada balasannya, balasan yang tidak baik. Bukan berarti menakut-nakuti menurut saya. Anjuran, kalau kamu mampu menjadi pemimpin yang baik, balasannya untuk kamu itu banyak yang baik, baik di dunia, baik pun di akhirat. Jadi buat saya, minat menjadi pemimpin atau sebagai kepala jorong, saya artikan itu pemimpin. Kalau kita baik dalam memimpin, kita dapat balasan yang baik di dunia dan juga balasan yang baik di akhirat. Begitu juga kalau tidak baik dalam memimpin, mendapat balasan tidak baik di dunia, begitu juga setelah di akhirat. Tapi kita bermohon, kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dan juga tekad, diberi kesempatan untuk kita bisa memimpin dengan baik. Hanya itu. Saya artikan jorong itu sebagai pemimpin. Kalau kita baik dalam memimpin, insya Allah kita menjadi orang yang baik pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak lah, apalagi kita agak-agak di sini banyak keluh kesah. Kadang kita mau ke bawah ke kantor ya, nampak situasi transportnya, jalan itu aksesnya masih baru mengikuti perkembangan begitu, belum. Tapi alhamdulillah nanti kita usahakan sama Pak Wali sama pemerintah kabupaten biar semakin lama semakin baik. Kadang yang kita tempuh nampak itu perjalanannya agak lengang, tapi alhamdulillah tidak ada kendala dan alhamdulillah tidak ada pernah masalah. Kalau soal lengang dan apanya itu memang itulah kondisi kampung kita, tidak mungkin lagi kita rubah. Ya, jaraknya udah ke Nagari 6 kiloan, tapi ke depan masih kita bertekad akan kita usahakan biar akses transport mudah. Jorong Sungai Ranyamudi, Jorong Sungai Mudi, Sungai Ranyamudi. Berarti sungai itu beralih-alih, pindah, tidak tetap. Itu makanya sungai itu maka dinamakan Sungai Ranyamudi. Sungai itu ranyang namanya, berpindah-pindah. Mangko dinamakan Sungai Ranyamudi. Nama Kepala Jorong Sungai Ranyamudi Dasri, jabatan mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Adat istiadat di Sungai Ranyamudi sangat kental, harus taat kepada datuk atau pemerintahan. Kalau tidak taat, nenek mama atau datuk dikeluarkan dari adat. Motivasi untuk menjadi kepala jorong adalah untuk mengubah cara yang sudah lama, yakni untuk keluarganya masing-masing yang
binanya. Untuk itu maka saya pemilihan dari Kepala Jorong untuk mengubah cara-cara lama. Jumlah kakak di Sungai Ranyah Mudik 230. Jumlah semua 859. Aktivitas warga bertani, ada yang berjagung, ada yang bersawah, ada yang kebun karet. Sangat panas, daunnya layu. Setelah saya mendengar kata Sungai Ranyah Mudik, saya teringat dan mengagumi Sungai Ranyah Mudik itu sebagai kata kelembutan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Nama kami Muhammad Ihsan, panggilan Ihsan. Kami menjabat Kepala Jorong 6 Sungai Ranyah Hilir, Nagari Langong, Kecamatan Rau Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kami menjabat Kepala Jorong sejak tahun 2019 sampai sekarang. Asal usul dari nama kampung Sungai Ranyah Hilir, di mana dulu banyak di sini yaitu terdapat sungai dan daerah rawa-rawa. Jadi dari situlah nama kampung ini menjadi Sungai Ranyah Hilir. Daerah kami ini masih kental dengan adat istiadatnya, yang mana pucuk adatnya dipimpin oleh Datuk Rajo Lelo yang beranggotakan 3 anggota, yaitu 1 Sirajo, 2 Gindo Tenalom, 3 Gindo Tenomet. Adapun jumlah warga Jorong 6 Sungai Ranyah Hilir ini berjumlah 635 jiwa, yang laki-laki 300 jiwa, yang perempuan 335 jiwa. Motivasi kami untuk menjadi Kepala Jorong yaitu untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Keluh kesah sebagai Kepala Jorong sebenarnya itulah risiko pekerjaan kita sebagai Kepala Jorong.
ada yang membangunkan kita tengah malam kita lagi istirahat karena ada keperluan, itu adalah hal yang biasa dan harus siap kita untuk hal seperti itu. Warga Jorong Enam Sungai Ranya Hilir mayoritas pekerjaannya yaitu sebagai petani ataupun pekebun. Ada yang ke sawah, memotong karet, berkebun jagung, sawit, dan lain-lain. Sungai Ranya Hilir kelembutan yaitu masyarakatnya di sini ramah tamah, kebahagiaan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada terjadi perkelahian, permusuhan. Kehangatan yaitu di Sungai Ranya Hilir masih kental dengan adanya gotong royong. Bukhari, Kepala Jorong 7 Lubuk Hijau, Nagari Langgong, Kecamatan Rawa Utara, Kabupaten Pasaman. Saya menjabat Kepala Jorong dari tahun 2016. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjabat. Dan warga yang ada di Kejorongan Lubuk Hijau ini berkisaran 1000 jiwa
kakaknya 260. Dan di sini terdiri dari mayoritasnya petani. Dan keseharian saya yaitu pelayan masyarakat dan juga seorang petani yang ke sawah, ke kebun dan sebagainya. Tentang asal usulnya Kampung Lubuk Hijau ini, yaitu pada tahun 1958 itu terletak di bawah sana, di pinggiran bantaran sungai Batangasi. Dan waktu tahun 1958 tersebut kejadian yaitu banjir bandang yang sangat besar, maka kampung itu dipindahkan ke atas ini. Jadi ini kampung berkisaran, umur kampung ini yaitu sekitar 70 tahunan. Di sini ada 2 suku, berkisaran 20% ada suku Mandailing dan mayoritasnya Melayu. Di sini kental dengan adat istiadat, apalagi masalah ada acara nikah kawin itu diawali dengan adat dan disudahi dengan adat. Yang pertama, kalau warga di sini kedua-duanya yaitu calon mempelainya keduanya tidak akan mencari mama atau mencari induk cara di sini. Tapi kalau seandainya ada calon pengantin salah satu yang datang dari luar, itu wajib mencari nenek mama di sini atau induk. Nanti diawali dengan acara timbang tando atau istilah kita tukar cincin ya. Nanti baru di akhir acara akan diadakan nanti pesta. Keagamaan, alhamdulillah Jarau 7 Lubuk Hijau ini kental. Di sini organisasi alhamdulillah terbentuk baik. Ada Ikatan Remaja Masjid, ada kelompok Wirid Yasin Pemuda, Wirid Yasin Ibu-ibu, dan di sini ada satu buah pesantren yang bernama Al Ibrahimiyah yang terletak di kampung kita ini. Alhamdulillah sekarang muridnya sudah banyak. Kampung kita terangkan asal usul kampung itu di bawah tahun 2008 dulu kan. Di sini aman, alhamdulillah, jauh dari narkoba, judi-judi. Sini sudah tidak memang diadakan dan tidak dibolehkan. Keseharian di sini petani, yaitu musimnya 2 kali 1 tahun panen di sini. Panen pertama, nanti panen keduanya pas orang mau bulan puasa, itu panen kedua. Jadi di bulan puasa di sini warga di sini tidak akan mengadakan aktivitas, cukup ibaratnya kerja sebentar, nanti cukup fokus beribadah di pada bulan suci Ramadan. Asal usul kampung Lubuk Hijau ini, maka tersebutlah Lubuk Hijau. Dulu ada di bawah sana, itu ada lubuk sejenis batang asi, itu ada lubuk di situ sangat dalam, maka warnanya hijau. Jadi disebutlah itu Lubuk Hijau.
kampung Lubuk Hijau itu mana? Ini hasilnya itulah bapakku yang pengelola dan keseharian saya di sini yaitu melayani masyarakat. Maklumlah, saya seorang pelayan masyarakat dan keluh kesah sih pasti ada. Namanya kita menerima aspirasi masyarakat. Kadang-kadang semua aspirasi itu harus kita terima. Jadi alhamdulillah kerukunan yang ada di Kampung Lubuk Hijau ini sangat baik segi keagamaan atau kemasyarakatan. Tentang mendengar tentang kisahnya Lubuk Hijau ini, sebenarnya kita berterima kasih banyak atas yaitu orang tua-tua kita dulu yang membuat kampung ini. Jadi perjuangan orang tua-tua itu harus kita lanjutkan. Jadi harus kita pertahankan generasi pemuda, generasi penerus harus bersemangat untuk membangun kampung Lubuk Hijau ini. Saya si Alpiandri sebagai Kepala Jorong 8 Ganting, Nagari Langung, Kecamatan Rawa Utara, Kabupaten Pasaman. Kampung Ganting ini berdirinya Kampung Ganting sekitaran tahun 1947 setelah kemerdekaan. Dan Kampung Ganting ini sangat unik dengan namanya dibikin ganting. Kenapa kan Kampung Ganting ini berdiri sekitaran tahun 1947 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa Kampung Ganting dibikin? Karena daerah Ganting ini terletak antara sungai, yang dimana sungai ini melingkul atau mengelilingi Kampung Ganting. Kampung Ganting yang lama sebenarnya bukan terletak di sini, tapi terletak di Mudik atau di hulunya sungai. Dan sekarang sudah pindah ke kampung yang saat ini. Dan di mana kampung ini dikelilingi oleh sungai-sungai, maka namanya dibikin
Kampung Ganting. Itu sejarah riwayatnya Kampung Ganting. Dan Kampung Ganting ini memiliki berbagai atau banyak ragam suku adat istiadatnya, yang dimana di sini memiliki 4 suku. Yang pertama suku Kutopang yang berkisaran 40% dari penduduknya. Yang kedua suku Mandailing sekitar 20% dari penduduknya, dan suku Melayu sekitar 15%, dan suku Selemensati sekitar 50%. Itulah suku-suku yang ada di Kejerongan Lapan Ganting ini. Di Kejerongan Lapan Ganting ini, apabila ada acara seperti akad nikah, perkawinan, acara barale, di sini masih terjaga dengan cara bergotong royong bersama-sama untuk melaksanakan dan mensukseskan acara pernikahan tersebut. Di sini pekerjaan dan sehari-harian saya ialah melayani dan menerima keluhan-keluhan atau keperluan yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti pembuatan KK, perubahan KK, atau ada yang ingin anak-anaknya untuk dimasukkan ke KK, maka di sini saya yang akan mengurus ke kantor Capil. Dalam bermasyarakat di sini selalu memperhatikan masyarakat, kenyamanan, kerukunan, dan bagaimana bermasyarakat yang damai, tentram. Bertugas sebagai kepala jorong itu tidak mudah, karena di sini banyak rintangan dan keluhan yang harus kita terima dan kita bisa memahaminya dengan bijak. Cuma dengan berjalannya waktu, maka hal itu sudah jadi kebiasaan, dan kejadian seperti itu menjadikan untuk wawasan dan pengalaman untuk kita lebih giat lagi untuk bekerja ke depannya. Menjabat sebagai kepala jorong itu pada tahun 2002. Sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun. Kenapa saya ingin menjadi kepala jorong? Karena saya dari dulu, dari waktu sekolah, juga ingin bercita-cita ingin menjadi seorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Diamanahkan saya sebagai kepala jorong, saya bisa memberikan kemajuan, kerukunan, dan untuk menata masa depan masyarakat Jorong Lapan Ganting ini yang lebih baik. Keseharian masyarakat di Jorong Lapan Ganting ini adalah mayoritasnya petani, di mana di sini masyarakat dari dahulunya yaitu mata pencahariannya adalah pertanian. Ada yang di sini berkebun jagung, ladang padi, dan juga sekarang sudah banyak juga yang sudah membuat kebun sawit atau untuk tanaman tuanya. Jumlah warga Jorong Lapan Ganting terhitung pada saat ini lebih kurang 520 orang, laki-laki dengan perempuannya. Dan lebih kakaknya berkisar 135 kakak. Kampung Jorong Lapan Ganting ini dikenal dengan julukan Kampung Gontiang Botua. Kenapa dibikin namanya seperti itu? Karena dari namanya aja sudah unik, yaitu ganting yang tidak pernah putus dari dulu-dulunya.
Dan di Kampung Genting ini juga terdapat tempat wisata dan pemandangannya bukit-bukitnya yang sangat indah. Kampung Genting ini yang paling dikenal dan diketahui masyarakat luar yaitu adalah objek wisatanya, di mana objek wisata air terjun ini sangat indah dan sangat bagus untuk dijadikan tempat-tempat liburan atau tempat berwisata. Karena di air terjun ini terdapat kolamnya yang sangat besar, tempat mandi-mandi, tempat duduk-duduk, nyantai-nyantai untuk menenangkan pikiran. Sekarang kita akan tutup film ini dengan mata terpejam, duduk dengan santai, pejamkan mata perlahan, tarik nafas dan buang nafas, tarik nafas yang dalam, buang perlahan. 1,
2, 3. Diam dan dengarkan bait per bait, sajak per sajak, puisi adaptasi dari almarhum Joko Pimurbo melantun berselancar bebas masuk ke telinga kiri dan kanan. Terhadap jasa para sosok pemimpin, banyak hal yang dilalui patut disyukuri dan diapresiasi. Selamat menunaikan ibadah puisi. Kota kecil ini semacam surga yang direnovasi, semacam puisi yang terlahir kembali setiap pagi. Tuhan menciptakan penggal di punggungmu di hari Sabtu, menjadikannya linu di hari Minggu, dan menyembuhkannya di hari rindu. Tak ada lagi minggu dalam diriku, seluruh tubuhku sudah jadi hari kerja dan hari bicara. Pada hari Minggu Tuhan istirahat, membaca sajak-sajak kita. Sebagian rambutku sudah jadi rambut salju. Jangan sedih, aku belum lupa cara berbahagia. Dompet boleh padam, rezeki tetap menyala. Sekarang silahkan buka mata perlahan. Tiba di penghujung, begitulah isi dari catatan merah muda. Warna menjadi simbol dalam planet warna yang luas. Pink memiliki keajaiban tersendiri yang menyimbolkan lebih dari sekedar kombinasi warna merah dan putih. Warna ini menjadi simbol cinta, kelembutan, dan kasih sayang yang sangat cocok untuk sepercik nagari Langong. Namun sangat tidak adil rasanya apabila hanya saya yang menyampaikan alunan puisi untuk nagari Langong yang penuh kelembutan dan kasih sayang ini. Biarkan kami satu persatu persembahkan, karena film ini berangkat dari apa yang kami rasakan selama berkakak ini. Semua wajah kami akan menjadi saksi betapa indahnya sepercik nagari Langwang ini. Tiap malam ia lembur di kantor, Menata kepala merapikan hati, yang diacak-acaknya sendiri. ya di kantornya dia punya.